Itu yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Makanya, maaf ya, kemarin itu ketika ada surat somasi ya, saya pernah dengar katanya ada orang yang aktivis nasab yang disomasi itu, saya senangnya minta ampun itu. Sampai teman saya mau syukuran, mau nyembelih mentok. Ya karena memang permasalahan ini harus diselesaikan kedua tempat. Satu di pengadilan, dan itu pintu masuknya saya anggap dari somasi tadi. Tapi hanya kal kuciwa kecoa. Apa kecoanya? Ternyata somasinya itu adalah hoak. Tanda tangannya katanya dipalsukan dan lain sebagainya. Masya Allah, kecewa deh. Tapi kami dengar katanya ada laporan dari sebagian Duriah Wali Songo terhadap oknum habaib atas penyebaran fitnah atau hoak, nggak tahu, yang katanya laporannya sudah masuk ke kantor polisi. Ya mudah-mudahan saja pintu masuk ini bisa menjadi pembuktian diterima oleh semua pihak. Benar enggak kesahihan, kebenaran tentang tersambungnya Ba'alawi sampai ke Kanjeng Rasulullah SAW. Karena itu satu-satunya itu bisa meredakan hal ini. Atau yang kedua adalah keterlibatan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadikan ini bahan kajian Bahtul Masail, undang para alim, para ulama yang ahli nasab, ahli sejarah, bil khusus tarikh Islam, lalu adakan kajian di situ. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Salah satunya, kenapa mesti NU, Gus? Ya dalam hal ini memang yang sangat banyak dilibatkan adalah warga NU. Baik NU secara struktural ataupun warga NU secara kultural. Kalau selain NU tidak banyak dilibatkan ya, yang heboh masalah nasab habaib ini. Betul tidak? Alhamdulillah. Nah, saya teruskan ya. Sehingga atas dasar ketawadhuan itulah mereka ya tidak mungkin mengungkit-ungkit nasab orang-orang yang baik, orang-orang yang tawadhu. Karena tadi dasarnya adalah husnudzan, syuhrah wal iftifadah. Jadi zamannya sekarang sudah beda. Makanya sering saya katakan, tulis ya dengan tinta yang sangat tebal, biarkanlah kebenaran itu menemui jalannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa sih timbul permasalahan ini? Ya tadi ya, dipicu dari akhlak-akhlak yang mengaku sebagai duriah Nabi, ya oknum saja ya, tetapi tidak mencerminkan tentang datuk dan leluhur-leluhur akhlaknya yang mulia. Ditambah lagi dengan saya dengar informasi ada seorang oknum habaib yang menikah cukup dengan menggunakan telepon. Masya Allah. Dan banyak hal kadang-kadang ini kalau kita dengar menyakitkan hati. Jadi kita umat Islam yang tersakiti karenanya, seolah-olah agama itu dilecehkan kan kalau sudah begini. Dan yakin saya, kalau seandainya guru-guru kita melihat kenyataan hari ini pun, mereka juga tidak akan diem, enggak. Saya yakin itu. Saya yakin. Mereka pun nangis di alam barzahnya sana. Mereka pun nangis di alam arwahnya sana. Melihat kenyataan hari ini yang begitu rapuh orang-orang yang mengaku sebagai duriah Nabi, tapi justru akhlaknya mengkotori, menodai akhlaknya, akhlak yang tidak terpuji, yang dipertontonkan oleh mereka kepada seluruh umat, yang diunggah dari beberapa channel-channel YouTube, dan itu memalukan. Memalukan. Saya kalau sudah ngomong seperti begini mau menangis sebetulnya. Nah, saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersyukur kepada Allah. Akhirnya Allah membuka jalan kepada kita semua, bil khusus melalui lisan, melalui ilmunya Kiai Imaduddin, untuk berani menyelidiki, mempertegas, menanyakan kesahihan nasab mereka sampai kepada Rasulullah SAW. Biar dunia tahu
bener nggak orang-orang yang akhlaknya tercela ini pantas sebagai zuriat Nabi, supaya mereka tidak menodai Rasulullah Muhammad SAW yang tentunya pasti melecehkan dan menodai agama. Bisa dipahami ya? Sehingga kalau sudah mengadakan kajian dengan tiga, saya lihat nih ada tiga kajian yang utama. Satu dari ilmu nasab, ilmu sejarah, dan yang ketiga dari ilmu DNA. Lah kok yang begini-begini ini ada orang nyeletuk, udah kita mubahalah. Ini orang makan kecubung dari mana ini? Ini orang kesambet dari mana ini? Mereka tidak faham tentang kaidah-kaidah dan dasar-dasar mubahalah, ujuk-ujuk mengajak mubahalah. Akang, Ujang, ini bukan masalah mubahalah, ini masalah ilmu, bukan fitnah. Jika memang ada yang merasa dirugikan, tidak terima, maka dua hal tadi lakukan. Satu, laporkan Kiai Imad kepada polisi, atau yang kedua, minta supaya orang-orang yang dirugikan ini membuktikan kebenarannya, membantah apa yang dilakukan oleh Kiai Imad, baik di forum-forum resmi ataupun di tempat-tempat lain. Tetapi jangan provokasi, jangan kira-kira mencuci otak orang sehingga timbul kalimatnya adalah kalimat mereka memfitnah, mereka memecah belah umat. Justru yang memecah belah umat adalah mereka yang ketika dikritisi, diragukan kebenarannya, mereka diam saja. Kenapa yang dimaksud dengan diam aja? Kan ini jelas sasarannya adalah Rabithah Alawiyah sebagai organisasi para habaib Dzurriyyah Ba'alawi yang ada di Indonesia. Mestinya RA yang harus menginisiasi ketemu dengan Kiai Imad, sebab hakul yakin yang paling dirugikan di sini adalah RA, bukan pribadi-pribadi, apalagi ini para muhibin. Nah, saudaraku yang baik, kami tidak akan memperpanjang cerita ini, karena sebetulnya kami hadir silaturahim hari ini bukan ingin membahas itu. Kami hanya ingin membahas tentang beberapa poin yang kami tulis, yang intinya adalah sebagai hamba-hamba Allah yang masih memiliki kultur adat ketimuran, sehingga masih memiliki rasa, agama, dan tabiat serta budaya. Wajib untuk disebarkan biar cepat Ba'alawi, biar cepat ke para habaib. Peringatan tegas dan keras yang diucapkan langsung oleh pengurus besar Forum Silaturahmi Suriah Wali Songo. Coba kita simak sama-sama dengan khidmat. Tutur katanya enak, poin per poinnya dapat banget. Dan satu kali lagi, warning kepada Ba'alawi, maka di awal saya minta sebarkan, ini mudah-mudahan segera sampai ke Kang Taufik Assegaf, ke Rizik Sihab, dan ke Bahar bin Smith. Budaya mulia, sebagian dari saudara-saudara kami menyebut dengan belak-belakan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.